Oke teman-teman, kembali lagi di Hai Dip Dip. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview tentang ini Telema Gundam yang quest ya. Itu setelah pemakaian 2 minggu seperti apa, itu RDA-nya seperti apa rasanya, apakah worth it atau tidak. Kemudian ya ini modnya, apakah modnya ini sebagus desainnya gitu. Kemudian kalau mau lebih, saya akan compare dengan ini Telema Sulu juga, tapi ini bedanya chipnya DNA teman-teman. Jadi kelebihan dan kekurangannya kita akan bahas hari ini gitu. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu sebenarnya saya pencinta DNA ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu video-video saya atau mod-mod saya kayak ini, saya punya Senta juga tuh DNA, bukan yang quest teman-teman, tapi ini sudah di describe ya teman-teman ya. Itu saya menggunakan DNA. Dulu saya sempat bawa Hexom juga, tapi apa ya, tidak cocok gitu atau gimana. Itu jadi saya lebih milih pakai DNA saja gitu. Tapi kemarin itu Koko Sarang dan Leica Project itu mengeluarkan ini yang membuat saya galau ya. Saya kira ini DNA teman-teman, dari looksnya itu premium sekali. Wah ini DNA nih gitu. Saya udah siap untuk beli kalau DNA, tapi ternyata setelah dicek quest ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa karena saya sudah suka sama desainnya. Kemudian RDA-nya, RDTA apa RTA-nya maksudnya saya sudah beli. Jadi biar matching sekalian saya beli juga teman-teman. Itu teman-teman. Kemudian gimana rasanya 2 minggu pemakaian ini? Ya kalau teman-teman yang sudah pakai Telema Solo yang quest ini, pasti teman-teman tahu powernya. Tidak bisa kita bandingkan powernya dengan ini DNA ya. Mungkin secara desain dia sama, persis sama, tapi beda chip ya. Kalau dibandingkan harga, ada kualitas ya, kalau orang-orang bilang ya sama. Kalau ini bagi saya untuk kolektor, untuk sebagai apa namanya koleksi, worth it untuk dibeli teman-teman ya. Modnya itu worth it untuk dibeli kalau dipakai untuk koleksi, sesuai dengan tagline-nya ya, collection edition, itu sangat worth it. Tapi untuk pemakaian lebih baik atau masih mending pakai DNA ya. Dari segi chipnya juga lebih bagus, powernya juga lebih bagus. Itu untuk modnya teman-teman. Tapi dari segi desain, nah kalau dari segi power ini menang ya teman-teman ya, DNA pasti menang teman-teman. Tapi kalau dari segi desain, saya harus akui desainnya ini jauh menang daripada DNA yang saya punya ini ya. Saya aja sampai bela-belain beli gitu, meskipun saya kurang suka juga chipnya gitu. Ya itu satu sama ya teman-teman ya. Untuk mod itu dari segi power DNA pasti menang. Kemudian dari segi desain udah pasti Gundam paling menang di antara yang lain ya. Untuk teman-teman yang penyuka Gundam, tapi kembali lagi ke selera, ada yang suka hitam, ada yang suka warna pink. Saya nggak terlalu suka warna pink teman-teman. Itu kemudian dari segi yang paling saya notice adalah itu daya tahan baterainya teman-teman. Dua device ini sama. Kemudian saya di sini baterainya pakai Sony VTC 6A ya, aduh jatuh, 6A yang 21700. Kemudian yang ini pakai Molicel teman-teman, 21700 juga ini baterainya ya. Nah yang jadi pertanyaan, bang pasti baterai Molicel lebih awet gitu
Ya kan teman-teman, pasti pertanyaan seperti itu. Iyalah, kalau di compare sama Molisel lebih awet gitu. Kalau dari saya, chipnya ini sangat boros dengan baterai teman-teman. Ini baru saya cas, sekarang sudah berapa ini? 89 ya, 89%. Kemudian ini 97%. Padahal saya cas di tempat atau pakai charger 2 slot dengan waktu yang sama, nyambutnya sama, barengan, makainya juga hampir mirip-mirip. Bahkan lebih sering ini saya puff gitu. Tapi baterainya sangat jauh berkurang. Dari efisiensi baterai ini sangat mengganggu bagi saya. Bang, iyalah, itu kan baterainya Molisel. Tidak teman-teman. Jadi sudah sempat saya tukar baterainya. Baterai Molisel saya taruh di yang Quest, kemudian yang 6A saya taruh di DNA. Tetap baterai Molisel di sini yang saya taruh juga pasti lebih cepat habis. Nggak tahu kenapa. Saya nggak ngerti juga gimana sistemnya, apakah ini lebih terang padahal ini sama ya, atau mungkin terlalu rame desainnya, terlebih futuristik, dia lebih banyak makan baterai gitu. Itu yang paling saya notice dari Dilemma Solo ini. Jadi penggunaan baterainya lebih cepat habis yang ini. Jadi dari segi baterai jauh menang DNA teman-teman. Di 97% lawan 89. Padahal saya baru cabut dan baru pasang di jam yang sama untuk tes gitu. Itu teman-teman. Jadi untuk masalah baterai itu yang paling saya keluhkan. Padahal ini pakai baterai 21700. Gimana kalau pakai 18650? Berapa kali kita ganti kalau berapa kali puff udah habis gitu? Apa nanti kalau kita keluar bawa baterai cadangan banyak-banyak gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari segi ngecas di sini sama di sini lebih cepat di sini teman-teman. Pengecasannya juga kalau misalkan kita langsung ya dari device jauh lebih cepat DNA teman-teman ya. Kalau ini masih bisa saya maklumi ya, karena ngecas ya bisa-bisa aja di mana aja. Tapi dari segi ketahanan baterai ya masih kurang teman-teman. Itu ya. Kemudian untuk fitur lain tidak ada keluhan teman-teman. Jadi hanya dua itu saja ya teman-teman ya. Dari segi power itu masih kalah. Saya pakai di sini normal karena kalau misalkan saya pakai hard itu baterainya lebih cepat habis. Saya pakai normal aja di sini. Kemudian ini udah pakai watt normal, belum pakai watt boost. Kalau watt boost lebih enak lagi teman-teman. Itu jadi review saya selama 2 minggu penggunaan ini Dilemma Solonya itu satu, powernya ya cukup lah untuk Quest. Saya maklumi ya, karena ada harga ada kualitas. Tapi yang masih kurang bagi saya mungkin daya tahan baterainya yang dikonsumsi. Itu masih jadi PR bagi saya. Kalau misalkan ini masih tahan baterainya masih hampir mirip-mirip, tidak jauh jomplang seperti DNA, mungkin ini akan menang banyak teman-teman dan worth it banget buat dibeli. Jadi dipikirkan teman-teman, kalau mau untuk sekedar koleksi seperti saya gak masalah teman-teman. Tapi kalau misalkan kalau dipakai daily ya teman-teman harus bawa baterai ekstra untuk ini. Kemudian untuk RDA atau RDTA nya ini tidak ada masalah, rasanya enak sekali, simple, kemudian sistemnya jalan lancar semua, kapilaritasnya membasahi kapas itu normal semua. Kemudian rasa wah nggak usah ditanya, semua RDA saya nitrous semua. Jadi masalah rasa nitrous sih the best sih menurut saya ya, jadi teman-teman silahkan nanti sesuaikan dengan selera teman-teman gitu. Jadi kalau ditanya menang mana, saya pasti jawab menang DNA teman-teman. Kalau misalkan untuk evaluasi atau kritikan saya cuman di konsumsi baterainya saja. Kalau dari power ya sesuaikan dengan harga juga. Jadi kalian mau beli dengan harga yang lebih murah tapi kualitas DNA juga nggak bisa kan teman-teman. Jadi itu saja, semoga
sedikit membantu teman-teman untuk mau beli mod ini. Apakah worth it untuk dipakai harian? Saya rasa masih kurang di baterai saja teman-teman. Sekian teman-teman, semoga dapat membantu. Saya cuma mereview apa yang saya alami atau saya rasakan selama 2 minggu pemakaian, dan saya compare dengan DNA. Meskipun lawannya ini nggak perlu diragukan lagi ya, pasti jelas menang DNA, tapi untuk diketahui baterainya masih kurang teman-teman, dari segi baterai saja. Untuk yang lain nggak ada masalah, chip aman sesuai harga, kemudian desain wah jauh menang untuk yang Gundam. Kalau ini DNA ada yang Gundam mungkin saya akan beli teman-teman. Dan ini kalau misalkan yang DNA nanti ada yang keluar, yang Solo ini akan saya giveaway kan saja, dengan syarat bantu subscribe, like dan komen. Bantu saya untuk 1000 subscriber dan tembus 4000 jam tayang teman-teman. Kalau itu sudah tembus dan ini ada yang DNA versinya, saya akan giveaway kan ini ke subscriber saya ya. Ditunggu teman-teman, jadi tolong dibantu like, komen dan subscribe. Terima kasih.